Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Penyerahan ratusan sertifikat ini merupakan bagian dari program percepatan kepatuhan hukum atas kepemilikan lahan transmigrasi yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan hukum, kesejahteraan, dan legalitas aset para transmigran. Menteri Transmigrasi menyinggung masalah infrastruktur di lapangan, khususnya keterbatasan jalan dan sistem irigasi yang masih menjadi penghalang pengembangan produktivitas pertanian di sekitar kawasan transmigrasi. Ia menekankan bahwa peningkatan infrastruktur pendukung akan difokuskan sebagai prioritas untuk menunjang kualitas hidup dan daya saing masyarakat transmigran. Selain sertifikasi lahan, pemerintah menjalankan 5 program tambahan termasuk penugasan tim ekspedisi Patriot untuk memetakan potensi ekonomi serta mengembangkan komoditas unggulan di wilayah transmigrasi. Sebagai bagian dari program transmigrasi Tuntas atau Trans Tuntas, kami dari Kementerian Transmigrasi menyerahkan SHM, sertifikat hak milik yang seharusnya menjadi haknya para transmigran. Dari Sulawesi Tenggara, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Untuk pasal 27 ayat 1 dan atau Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus akses ilegal sistem Bank DKI. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan bukti adanya pembobolan rekening melalui gangguan pada server Bank DKI. Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi menyatakan identitas 6 tersangka belum dapat dirinci. Pasalnya, polisi masih melakukan pengembangan dan penyisiran terhadap pelaku lain dalam jaringan tersebut. Untuk Bank DKI kita masih pendalaman terkait illegal access. Nanti saatnya kita sampaikan ke kawan-kawan. Sudah ada 6 tersangka ya Pak, itu 6 tersangka itu perannya apa jadi Pak? Nanti kita... Penyidik hingga kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku utama yang diduga melakukan akses ilegal terhadap sistem perbankan tersebut. Sementara polisi masih memburu pelaku inti dalam jaringan pembobolan Bank DKI. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi keamanan cyber perbankan nasional. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.